terima kasih Mas Jaren dan juga Prof. Pak Ustaki. Jadi di sesi berikut ini kami akan memasuki kajian ilmiah Polri yang harusnya dipandu oleh Pak Dekan kita, tetapi sayang sekali karena Pak Dekan kita harus beberapa kali bolak-balik ada tamu. Jadi di sesi yang kedua ini adalah kajian dari aspek sosiologi sesuai dengan tema kenapa kami memilih lokasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, karena masalah kesehatan jiwa juga adalah masalah sosial. Jadi yang menjadi motivasi kami dari kampus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa untuk melakukan kajian ini, kajian kesehatan jiwa adalah membuat kajian yang multidisiplin. Jadi kami sadar bahwa kesehatan jiwa di Indonesia tidak klinis murni, seperti yang disampaikan Mas Jaren dan juga Pak Dekan Psikologi tadi. Nah, itu sebabnya ketika kami melakukan blueprint atau menyusun blueprint kampus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa, kami melakukan studi eksploratif terlebih dahulu. Dan ketika kami melakukan studi eksploratif dengan metodologi berbasis titik temu antar suku, jadi kualitatif sebenarnya, untuk melihat bagaimana tema analisis tema terkait dengan kesehatan jiwa, magnitude of the problem, dan populasi kunci siapa yang harus ditargetkan. Di sekitar 45 pakar lintas ilmu, kami mendapatkan 3 titik temu. Saya bisa sajikan selanjutnya. Titik temu yang pertama adalah ternyata masalah kesehatan jiwa adalah top urgent, super urgent, dan top priority. Karena ketika kami melakukan analisis dengan signifikan sumber Pak Dekan Psikologi paling jago sebenarnya. Ketika kami melakukan analisis dengan software statistik kualitatif, ternyata yang keluar itu adalah tingkat urgensi antar suku terkait masalah kesehatan jiwa di Indonesia itu 80%. Cut off public health problem itu 40%, teman-teman Bapak Ibu. Dan ketika kita bicara soal top urgent, jadi indikator urgensi kesehatan jiwa di Indonesia 82%. Kita kemudian melakukan pengkajian lagi. Ternyata ada begitu banyak literatur review dari WHO, dari John Hopkins University School of Public Health mengatakan bahwa ketika satu masalah kesehatan di masyarakat atau di komunitas sudah berada di atas 65%, harusnya sudah menjadi pandemi. Tetapi jeleknya adalah karena kriteria pandemi itu kan sangat klinis ya, Prof, Bapak Ibu. Kriteria pandemi itu kan adalah berjangkit, menyebar dengan sangat cepat. Itu semuanya tidak akan keluar dalam kriteria kesehatan jiwa. Makanya ada beberapa literatur yang mengatakan kesehatan jiwa itu adalah pandemi terselubung, sama seperti mom shaming, sama seperti body shaming. It's all about hidden pandemic. Nggak akan keluar karena nggak nyebar. Sebenarnya nyebar, tetapi kita tidak tahu moda penyebarannya seperti apa. Karena bukan virus, karena kita tidak tahu menyebar di mana, dan nggak ada vaksin. Karena pandemi kan ujungnya vaksin ya, profil lain. Dan ini tidak ada vaksinnya. Nah, itu sebabnya kami dari Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa ingin melihat kalau begitu, karena tingkat urgensinya sangat tinggi, kita ingin tahu yang mendrive keurgensinya itu ada siapa saja. Muncul di slide berikutnya bahwa yang membuat isu kesehatan jiwa di Indonesia sangat tinggi tingkat urgensinya karena ada 3 esensi dasar. Esensi dasar yang pertama adalah karena stigmanya luar biasa tinggi. Konsensus pakarnya 100%. Ini waktu kita analisis bareng dengan Prof. Cindi Guna, Guru Dr. Nasri, pakar psikiatri di FKUI, bahwa ini harusnya kalau ada 120%, harusnya keluar 120%. Karena semua temanya itu waktu keluar di workflow analisis itu stigma, diskriminasi ada di mana-mana. Jadi dan ini ketika direfleksikan ke dalam kondisi komunitas, ya emang benar adanya bahwa esensi stigma menjadi sangat tinggi mengakibatkan kenapa 82% indikator urgensi itu mundur pada waktu yang paling atas. Kemudian yang kedua ternyata yang sudah disampaikan oleh Pak Bagus Akin tadi, bahwa karena pada prinsipnya lingkungan di Indonesia tidak ramah kesehatan jiwa. Pada esensi analisis esensi ternyata kita ketahui bahwa ada 3 lingkungan spesifik yang sangat-sangat tidak ramah kesehatan jiwa di Indonesia, yaitu tempat kerja, sekolah, dan keluarga.
apesnya, maaf kita menggunakan ke apes, lingkungan keluarga itu justru merupakan salah satu lingkungan yang dominan tidak ramah kesehatan jiwa. Nah itu sebabnya nanti pada sesi berikut ini kita sangat berterima kasih Pak Dekan Fisip sudah meramu sesi berikutnya untuk melihat bagaimana analisis esensi dan urgensi kesehatan jiwa dari aspek lingkungan yang tidak ramah, melihat dari sudut pandang sosiologi. Ada keluarganya, ada antropologi, ada kemasyarakatannya yang murni tidak klinis. Nah setelah itu kami sangat beruntung karena kajian atau paparan dari para ahli sosiologi yang akan nanti disampaikan oleh Dr. Lydia dan juga Ibu Anissa itu akan diberikan umpan balik oleh para klinisi. Jadi kita akan melihat nanti di sesi berikutnya kita balik pemaparan dari klinisi terkait dengan populasi kunci akan ditanggapi oleh pakar hukum dan pakar kemanusiaan. Jadi Mariani, nanti saya akan sampaikan secara detail. Tapi di sesi berikut ini kita sangat bersyukur akan mendengarkan pemaparan dari dua pakar sosiologi dari Fisip UI, yaitu yang pertama Ibu Anissa dan yang kedua Dr. Lydia, maaf saya harus tanya, Lydia Triana. Beliau berdua akan mungkin saya sudah bisa undang beliau berdua untuk hadir ke depan, Ibu Anissa dan juga Dr. Lydia Triana.